Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, materi yang pertama yaitu organ-organ reproduksi laki-laki. Bisa kalian lihat ya di gambar. Di situ ada bagian-bagian organ reproduksi laki-laki. Ada penis, uretra, kantong urin, ureter, testis, anus, dan lain-lainnya. Nah, untuk deskripsi masing-masing organ, kalian bisa lihat di LKS halaman 6. Di situ ada tabel alat reproduksi pada pria. Selanjutnya, organ reproduksi wanita. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada oviduk, ovum, ovarium, uterus, serviks, vagina, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada bagian luar dan bagian dalam, seperti labium mayor, labium minor, terus ada uterus, ovarium, dan lain-lain. Untuk deskripsinya ada di LKS halaman 7. Nah, proses apa saja sih yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan wanita? Proses yang pertama yaitu ada spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Spermatozoa bersama cairan dari kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai semen atau air mani. Pada waktu ejakulasi, seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300-400 juta sel spermatozoa. Seperti yang terdapat pada gambar, di situ ada proses-proses pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2, dan diferensiasi. Proses yang kedua yaitu yang berlangsung di dalam organ reproduksi wanita, disebut oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang pada setiap satu siklus ovulasi. Pada gambar terdapat proses pembelahan yang terjadi di proses oogenesis, yaitu ada pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2, dan terbentuknya ovum. Proses selanjutnya yaitu menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Nah, saat wanita tidak mampu lagi melepaskan ovum karena sudah habis tereduksi, menstruasi pun menjadi tidak teratur lagi, sampai kemudian terhenti sama sekali. Masa ini yang disebut dengan menopause. Proses selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot selanjutnya akan mengalami serangkaian pembelahan sel secara mitosis dan terus bergerak ke rahim. Ia menempelkan diri rapat-rapat pada dinding rahim. Pada tahap ini, ia sudah dapat disebut sebagai embrio. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio bisa kalian lihat di LKS halaman 8. Di situ juga ada
Proses kelahiran bayi. Selanjutnya, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sistem reproduksi pada manusia dapat mengalami gangguan. Gangguan itu bisa disebabkan oleh penyakit atau kelainan. Gangguan pada sistem reproduksi manusia dapat menyerang baik pria maupun wanita. Namun, ada beberapa penyakit yang hanya menyerang pria atau wanita. Berikut beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu ada keputihan. Yang kedua gonore atau kencing tanah. Terus yang ketiga ada sifilis atau raja singa. Biasanya ini terjadi di laki-laki. Ada penyakit AIDS, herpes genitalis, prostatitis, dan epididymitis. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Nah, berikut ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Khusus perempuan, yaitu mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi 2 atau 3 jam sekali. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Khusus laki-laki, yaitu mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Melindungi testis selama beraktivitas, serta menghindari minuman beralkohol dan rokok. Faktor selanjutnya adalah perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Walaupun ada juga yang disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit ataupun melalui proses kehamilan dan kelahiran. Banyaklah bertanya mengenai cara menjaga organ reproduksi dari serangan penyakit. Hal ini dapat menghindari kamu dari sumber informasi yang salah, misalnya informasi dari dunia maya yang belum tentu semuanya layak dikonsumsi oleh anak-anak seusia kamu. Oke, segitu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.